Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhri dengan nomor NPM 20170515076. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dua program, yaitu pertama program input data mahasiswa dan beserta outputnya, dan kedua adalah program penjumlahan dan perkalian. Jadi pada program pertama ini kita ke program pertama, yaitu input data mahasiswa. Pada input data mahasiswa ini saya menggunakan library include iostream untuk dapat menggunakan siop dan si ini nih. Lalu menggunakan username std agar tidak menggunakan std.2.2 lagi dalam program, dan langsung dapat menggunakan siop dan si ini nih. Ya, kemudian kita masukin integer main. Ya, pada dalam integer main ini saya menggunakan tipe data integer jumlah, variabel jumlah. Ya, cout kita masukkan jumlah data, dan si jumlah ini untuk dapat memasukkan berapa data yang ingin kita masukkan pada program ini. Dan kegunaan cinignore ini adalah berguna untuk kayak agar keluaran output for itu tidak error, agar keluar sesuai yang diharapkan. Jika tidak ada cinignore ini, keluaran pada output nanti itu bakal tidak sesuai, atau pasti ada hilang satu huruf ataupun satu nama. Ya, kemudian setelah kita masukkan jumlah ini, ya, pada pilihan-pilihan ini kita menggunakan array untuk dapat memutar beberapa pilihan-pilihan sebagai yang kita mau. Dengan dimasukkan dengan angka variabel jumlah ini, kita dapat menentukan semua arraynya kayak berapa yang ingin kita masukkan datanya, berapa orang. Kemudian kita masuk ke dalam for. Sini saya integer sama dengan 0 dan i kurang dari jumlah yang kita masukkan, dan i sama dengan plus. Code i plus 1 ini agar angka kita tuh agar nggak dimulai dari 0 di outputnya, tapi dimulai dari 1, kayak 0 tambah 1 dan seterusnya. Lalu kita cout nama, masukkan nama. Ya, kita menggunakan getLine nama getLine ini untuk dapat memasukkan string yang berspasi. Jadi tidak ada error jika kita memasukkan spasi. Kemudian ada npm, kemudian getLine lagi, kemudian ada alamat menggunakan getLine lagi, kemudian ada jurusan menggunakan getLine lagi. Nah, yang di kotak tanda kurung kotak ini itu digunakan untuk kayak urutan untuk mengisi memprogram yang variabel-variabel yang kita masukkan ini. Kemudian ada sistem CLS, ini berguna untuk menghapus semua layar dan agar tidak ada lagi, jadi kayak menghapus seperti baru. Kemudian ini adalah hiasannya. Ya, kemudian ini untuk for yang kedua ini bisa digunakan untuk menampilkan apa saja yang kita masukkan pada for pertama tadi, dengan memasukkan for i sama dengan 0, i kurang dari jumlah, dan i plus. Nah, i plus 1 ini sama kayak yang di atas, agar dimulai dari 1. Nah, untuk menampilkan hasil yang tadi, kita tinggal memasukkan variabel-variabel yang kita masukkan yang sebelumnya di for yang pertama ini. Nama, tanda kurung i, npm i, alamat, tanda kurung kotak i, dan jurusan i. Kita bisa lihat jalankan programnya. Misalkan kita memasukkan 3 input nama. Pertama namanya misalkan Lionel Messi. Ya, npm-nya 2017-05-1087. Alamatnya di Barcelona, dan jurusannya adalah fisika. Kemudian nama yang kedua adalah misalkan Cristiano Ronaldo. npm-nya 2017-05-1078. Alamatnya dia berada di Madrid. Jurusannya
dia misalkan memasak. Dan yang ketiga misalkan ada Diego Maradona, NPM-nya dengan nomor NPM 2017051088, alamatnya misalkan di London, dan jurusannya misalkan sebagai guru. Ya, kita enter. Ini adalah fungsi CLS, jadi dia tuh mengubah layar gitu. Ya, ini adalah hasil output dari program tadi kita tulis. Jadi dia menampilkan lagi yang kita tulis yang sebelumnya. Dan yang kemudian lanjut ke program kedua, yaitu penjumlahan dan berkalian. Pada penjumlahan berkalian ini saya juga menggunakan library IOStream dan menggunakan using namespace std. Ya, pada pada sini kita membuat void tambah dan kali. Untuk apa itu? Kita masuk ke integer main dulu. Di sini kita menggunakan tipe data A, B, dan pilihan. Ya, kita untuk integer pilihan ini saya gunakan untuk memasukkan pilihan dari dua pilihan tersebut. Dan untuk dapat menjalankan pilihan yang kita pilih, kita menggunakan program switch case. Ini untuk gampang untuk memudahkan pilihan. Jadi masuk kemana, misalkan pilihan satu masuk ke sini. Nah, misalkan kita pilih ke penjumlahan 1, kita masuk ke void tambah AB. Nah, fungsi ini bakal ke atas untuk ke sini. Bakal datang ke sini untuk mengelola data-datanya, tahannya. Jadi ini misalkan hasil sama dengan 0, kita masukkan bilangan A, kita masukkan bilangan B, hasilnya A tambah B, lalu kemudian si out hasilnya itu integer hasil yang ini. Kenapa harus ada 0? Karena ini merupakan penjumlahan, dan penjumlahan itu ada baiknya digunakan dari 0 untuk menghasilkan hasil yang valid dari A tambah B ini. Kemudian misal kita case kita tulis pilihan 2, dia akan kali void fungsi kali ini. Jadi dia ke atas, dia akan mengelola data yang ada di void kali ini. Jadi integer hasil masukkan bilangan 1, masukkan bilangan 2, dan hasilnya ini sama kayak hasilnya ini sama dengan 0 untuk dapat menghasilkan hasil yang valid dari A kali B ini. Lalu kemudian chart ini menghasilkan hasil. Ya, bisa kita lihat programnya. Ya, misalkan kita pilih 1, bilangan 1 nya misalkan 5, bilangan 2 nya 3. 5 tambah 3 kan sama dengan 8. Ini dia merupakan hasilnya, 5 tambah 3 sama dengan 8. Jadi penjumlahan 1 ini masuk ke void yang ditambah ini, dia memproses di sini programnya. Kemudian misalkan kita mencoba pilihan yang nomor 2, perkalian. Misalkan kita masukkan 5 dikali dengan 5, yaitu sama dengan 25. Sama saja yang case kedua atau pilihan kedua ini, kali dia masuk untuk memproses programnya di void ini dan mencetak hasilnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.